selesai. Ada yang tidak hadir teman-temannya? Hadir. Nah, bagus. Nah, agar semangat pembelajaran kita hari ini, kita tepuk semangat dulu yuk. Tepuk semangat. Semangat. Oke, sudah semangat? Sudah. Siapa siap belajar? Tepuk tangan. Sudah siap? Ada yang tahu kita belajar apa hari ini? Tidak. Jadi, kita hari ini belajar tema 6, cita-citaku, dengan subtema 1, aku dan cita-citaku. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, melalui kegiatan melakukan pengamatan, siswa mampu mengidentifikasi siklus makhluk hidup yang ada di sekitarnya dengan baik. Yang kedua, melalui kegiatan menyusun gambar tahapan siklus hewan, siswa mampu membuat skema siklus hidup yang ada di sekitarnya dengan benar. Nah, sebelumnya kita hari ini mau belajar kelompok atau individu? Kelompok. Serius? Serius. Nah, jadi kita hari ini belajar dengan metode cooperative learning dan pendekatan saintifik. Tapi dengan syarat kalian harus mengikuti pembelajaran dengan tertib. Bagus, sudah siap? Nah, sekarang coba perhatikan laptopnya di depan. Kelihatan? Kelihatan. Nah, di sana ada kalimat yang bertanya. Yang pertama, apakah kamu pernah membayangkan akan menjadi seorang apa di kemudian hari? Pernah. Nah, kita lihat yang kedua. Apakah hal yang kamu bayangkan itu sebuah kegiatan atau sebuah pekerjaan? Pekerjaan. Yang terakhir, apakah kamu pernah membayangkan kelak akan mengajar menjadi seorang pilot, arsitek, dokter hewan, atau pekerja seni? Pernah. Nah, dari yang ibu tanyakan tadi, jadi apa itu cita-cita? Siapa yang berani? Ada yang tahu? Aku. Ya, coba. Apa itu? Cita-cita adalah impian seseorang yang akan ia wujudkan di kemudian hari. Ya, benar sekali. Jadi, cita-cita itu adalah impian seseorang yang akan ia wujudkan di kemudian hari atau di masa depan. Nah, lalu kira-kira apa sih cita-cita kalian? Ayo, siapa? Apa cita-citamu? Dokter, Bu. Nah, baik anak-anak, sekarang coba perhatikan kembali laptopnya di depan. Masih kelihatan kan? Masih. Di sini ada sebuah pekerjaan atau profesi yang bisa kita jadikan cita-cita di kemudian hari. Yang pertama ada gambar apa ini? Guru. Lalu selanjutnya gambar yang kedua apa? Arsitek. Apa? Pelukis. Dan yang terakhir gambar apa? Pilot. Ya, bagus sekali. Nah, jadi sudah tahu kan profesi yang ada di laptop tadi? Sudah tahu? Sudah. Nah, sekarang tugas yang pertama di kelompoknya, kalian tuliskan keahlian dari masing-masing gambar yang ada di depan tadi, oke? Silakan dikerjakan, Ibu kasih waktu 5 menit. Bagaimana kelompok A bisa? Bisa. Ada yang ditanyakan? Aku, Tanya apa? Ibu mau nanya, keahlian yang ditulis berapa ya? Boleh 2 keahlian ya. Nah, jadi semuanya anak-anak, keahlian yang ditulis 2 keahlian masing-masing di satu profesi. Ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak. Sudah paham? Paham. Lanjutkan ya pekerjaannya. Sudah selesai pekerjaannya? Sudah. Sekarang kita waktunya presentasi. Ada yang berani kelompoknya? Saya. Bapak B, silakan maju perwakilannya ya. Silakan maju dan bacakan hasil diskusinya. Saya akan mempresentasikan hasil dari kelompok B. 1. Guru. Ya, keahlian guru adalah memberikan ilmu kepada siswa dan membentuk karakter siswa. 2. Arsitek. Keahlian arsitek adalah membuat sketsa bangunan dan membuat desain rumah. 3. Dokter hewan. Keahlian dokter hewan adalah merawat hewan, mengobati hewan. 4. Pelukis. Keahlian pelukis adalah membuat karya seni dan pandai menggambar. 5. Pilot. Keahlian pilot adalah menerbangkan pesawat dan mengatur mesin-mesin pesawat. Baiklah, hanya itu presentasi dari kelompok kami. Nah,
Engen, Pina menjadi Udin, dan Dania sebagai Lani. Silakan ke depan membaca percakapannya. Dan yang teman-teman yang lain perhatikan ya. Iya, Bu. Cita-citamu lagi. Aku senang dengan hewan. Aku ingin suatu hari nanti bisa menjadi dokter hewan agar aku dapat membantu hewan-hewan yang sakit dan butuh pertolongan. Wah, hebat juga cita-citamu. Kebetulan aku punya beberapa hewan peliharaan di rumah. Mungkin besok aku bisa membawa kepadamu untuk diperiksa. Udin, jangan bercanda. Itu nanti saja ketika aku sudah belajar banyak tentang hewan. Baiklah, Lani. Nah, sudah diperhatikan tadi temannya? Sudah. Silakan duduk. Pina dan Dania. Nah, setelah teman-teman kalian tadi membacakan percakapannya, jadi apa yang kalian amati dari teks tersebut? Dokter hewan. Ya, benar, tepatnya tugas mulia dari seorang dokter Hewan. Nah, lalu apa saja sih tugas-tugas dari dokter hewan? Mengobati, merawat, membantu kucing Hewan. hewan yang sedang sakit. Ya, benar sekali. Nah, Ibu ada satu pertanyaan lagi. Ya, Bu. Jika ada terjadi sebuah kecelakaan di jalan, profesi apa yang dibutuhkan? Polisi dan dokter. Apa? Polisi dan dokter. Ya, benar, polisi dan dokter. Nah, jika kalian menjadi seorang polisi atau dokter tadi, apa yang pertama kali kalian lakukan? Siapa yang berani tangan? Ya, Pina apa? Menolong. Tia? Mengobati. Dan Reza? Membantu penyelidikan. Iya, tepat sekali. Itulah yang akan mereka lakukan pertama kali. Nah, dari dokter hewan itu ada hubungan antara manusia dan Hewan. Nah, terkait dengan hewan, coba kalian perhatikan kembali laptop di depan. Di sana ada 3 gambar. Ayo coba Pina, sebutkan apa gambarnya? Anak ayam. Ayam dan Ayam gelas. ya Risa, Anak kelinci dan ibu kelinci. Eva. Anak kucing dan ibunya. Ya, benar sekali. Jadi anak-anak, dari ketiga gambar di depan itu hewan atau binatang yang kecil akan bertumbuh besar menjadi Dewasa. Nah, coba perhatikan, Ibu akan jelaskan ya. Makhluk hidup semua makhluk hidup termasuk hewan dan manusia tadi mengalami pertumbuhan dan Perkembangan. pertumbuhan dan perkembangan. Nah, pertumbuhan dan perkembangan dari makhluk hidup ini akan membentuk sebuah tahapan tertentu yang disebut juga dengan siklus hidup atau daur hidup. Nah, daur hidup ini adalah sebuah proses yang menandai perkembangan suatu organisme dari sejak ia dilahirkan sampai bereproduksi untuk mempertahankan jenisnya. Nah, kita lanjut. Pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup ini berbeda-beda, artinya tidak sama. Nah, pertumbuhan dan perkembangan setiap makhluk hidup, ini kan makhluk hidup ada 3, manusia, tumbuhan, dan hewan. Kita fokus pada hewan. Nah, hewan ini ada yang mengalami perubahan bentuk dalam setiap siklus hidupnya, dan ada yang tidak mengalami perubahan bentuk. Nah, yang mengalami perubahan bentuk itu disebut juga dengan dia mengalami metamorfosis. Sedangkan yang tidak mengalami perubahan bentuk dalam siklus hidupnya, dia tidak mengalami Lalu, hewan yang bermetamorfosis ada juga mengalami perubahan
perubahan bentuk dalam setiap tahapannya. Tahapan di sini tahap metamorfosis. Nah, yang mengalami perubahan bentuk dalam setiap tahap metamorfosisnya disebut juga dengan metamorfosis sempurna. Sempurna ini, hewan yang mengalami hal tersebut, dia hanya akan bertambah besar saja. Bertambah. Hidup yang sederhana, daur hidup hewan yang sederhana, ini adalah contohnya yang dialami oleh ayam. Dimulai dari telur, melalui ke anak ayam. Selanjutnya kepada ayam dewasa. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Sudah paham? Sudah. Yakin sudah paham? Yakin. Sekarang ini tugas yang terakhir. Ibu akan memberikan tugas. Nah, tugas ini kalian didiskusikan. Di sini ada beberapa gambar yang ibu buat. Kalian susun sesuai dengan siklus hidup dia. Mengerti? Mengerti. Nah, di sini juga ada sebuah lingkaran. Nampak? Nah, lingkaran ini kalian isi dengan angka sesuai siklus hidupnya juga. Setelah itu, setelah ditempelkan, kalian buat bawahnya keterangan siklus hidup. Contohnya bisa seperti ini. Atau ditandai dengan tanda panah ke samping, ke arah kanan. Paham sampai sini? Paham. Sekarang ibu bagikan ya. Oh ya, dibuat juga keterangannya. Kelompok berapa? Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan bertanya. Siapa yang tanya? Ini benar. Oh ya, dibuat namanya dengan nama lengkap ya. Iya. Dibagi dua, itu kan ada dua hewan. Dibagi dua kertasnya seperti ini. Atau di belakangnya juga boleh. Terus tanda panahnya ya, jangan lupa keterangan dari siklus hidupnya. Kalau kas tidak muat, bisa ditempelkan di belakangnya. Bagaimana kelompok A? Bisa? Bisa. Buat berapa gitu? Kelompok B bisa? Bisa, Bu. Selesaikan ya dengan benar, ditempel dengan siklus. Ya, benar. Bagaimana kelompok A? Bisa? Bisa. Salah. Anak-anak, Sudah. nah, coba sekarang siapa kelompok yang berani maju ke depan mempresentasikan hasilnya? Kelompok A silakan maju semuanya. Maju ya. Berbaris di depan. Yuk, silakan. Baiklah teman-teman, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, Perhatikan teman-teman yang lain ya. daur hidup kucing, metamorfosis tidak sempurna. Satu, anak kucing. 2, kucing muda. 3, kucing dewasa. Baik, selanjutnya yang kedua. 2. Daur hidup ayam. Metamorfosis sempurna. 1. Telur. 2. Anak ayam. 3. Ayam muda. 4. Ayam dewasa. Nah, bagaimana kelompok lain? Ada tanggapan atau kesalahan? Tidak ada. Sudah benar kelompok yang di depan? Benar. Coba sekarang beri tepuk tangan pada kelompok A. Silakan. Baiklah, yang terakhir kita membuat kesimpulan. Siapa yang berani membuat kesimpulan? Aku, Bu. Silakan Tias. Baiklah teman-teman, hari ini kita mempelajari saat yang pertama itu adalah cita-cita, yang kedua itu adalah makhluk hidup. Makhluk hidup itu
mengalami pertumbuhan dan perkembangan sehingga membentuk daur hidup hewan. Daur hidup hewan ciri metamorfosis tidak sempurna itu adalah bertambah besar saja. Daur hidup, contoh daur hidup, contohnya adalah anak ayam. Nah, bagaimana teman-teman yang lain? Sudah jelas? Sudah. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak. Nah, kalau begitu, karena waktu kita sudah habis, kita akhiri saja pembelajaran kita hari ini. Silahkan duduk dulu. Dan tempat duduknya kembali seperti semula. Untuk menutup pembelajaran kita hari ini, kita berdoa. Reza, pimpin doanya. Baiklah teman-teman, sebelum kita pulang ada baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Silakan pulang. Iya, kelas 2. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutmainah Putri Rizky dengan NIM A1D1818055 R001 semester 4. Nah, di sini saya akan menampilkan 8 keterampilan dasar guru dalam mengajar. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak ibu kelas 4. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah ya, semuanya dalam keadaan sehat. Nah, sebelum memulai pembelajaran, silakan ketua kelas menyiapkan teman-temannya. Semua siap. Berdoa dimulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang coba lihat kursi sebelah kanan dan kursi sebelah kirinya. Ada tidak yang kosong? Tidak ada, Bu. Nah, berarti semuanya hadir ya, alhamdulillah. Nah, di sini tadi sebelum berangkat ke sekolah sudah salim belum sama orang tuanya? Sudah, Bu. Sudah semua ya? Bagus kalau sudah semuanya. Nah, jadi sebelum berangkat ke sekolah kita harus menyalim dulu dan berpamitan terlebih dahulu ke orang tua kita agar ilmu yang didapatkan di sekolah dapat menjadi berkah. Baiklah, pada hari ini kita akan belajar tema indahnya kebersamaan, subtema 2, kebersamaan dan keberagaman. Nah, apakah anak-anak ibu semua masih ingat pelajaran kita yang kemarin? Ingat, Bu. Coba apa kalau masih ingat pelajaran kita yang kemarin apa? Agama yang ada di Indonesia. Ya benar. Jadi apa saja tuh agama yang ada di Indonesia? Islam, Katolik, Protestan, Kristen, Hindu, Hindu, Buddha, Buddha. Satu lagi? Konghucu. Iya, jadi agama yang ada di Indonesia ada 6 ya. Iya, Bu. Nah, pintar, kalian masih mengingat pelajaran kita yang kemarin. Berarti tadi malam kalian belajar ya. Belajar, Bu. Kalau kau suka hati. Ya, jadi agama yang ada di Indonesia yaitu ada 6. Apa saja? Yang pertama itu Islam, yang kedua Protestan, yang ketiga Katolik, yang keempat Konghucu, yang kelima Buddha, dan yang keenam Hindu. Kalau kau suka hati sorak hore, hooray! Kalau kau suka hati sorak hore. Nah, anak-anak ibu punya bahan bacaan nih buat kalian baca terkait materi kita pada hari ini. Nih, ibu bagikan dulu ya. Nah, kalian semua memiliki waktu 5 menit
untuk membacanya dan memahaminya terlebih dahulu. Jangan lupa nanti ibu akan menanyakan ya. Nah, setelah kalian membaca, apa yang kalian dapat dari teks bacaan tersebut? Coba Mida. Yang pertama, kelompok piket tugasnya membersihkan kelas, Bu. Iya, kelompok piket bertugas untuk membersihkan kelas. Kemudian apa lagi, Doni? Petugas piket datangnya lebih awal. Betul, petugas piket tentunya harus datang lebih awal. Selanjutnya yang ketiga, Ira. Bekerja sama membersihkan dan merapikan kelas. Iya, betul. Bertugas untuk saling bekerja sama dalam membersihkan kelas. Contohnya apa tuh? Ada yang nyapu, rapiin meja dan Betul. kursi. Iya, betul. Ada lagi? Ngepel, Bu. Oh, iya pinter. Kemudian coba si Dini, apa yang terakhir? Bu, piket dilakukan dengan kerjasama agar lebih ringan dan hasilnya baik, Bu. Iya, pinter. Piket itu dilakukan dengan kita bekerja Sama. sama agar hasilnya maksimal dan tentunya tugasnya jadi ringan. Nah, bagus ya kalian sudah mengerti dari teks bacaan tersebut. Jadi anak-anak, kebersamaan itu sangat penting sekali bagi kehidupan kita sehari-hari ya anak-anak. Nah, dengan kita bekerja sama, maka pekerjaan kita akan terasa ringan dan lebih cepat tentunya ya. Dan tentunya akan meningkatkan rasa kebersamaan antar sesama teman ya. Dan juga tidak membeda-bedakan, oh si A ini agama apa, si B ini memiliki suku apa, si C memiliki bahasa apa. Seperti itu ya anak-anak. Iya, Bu. Kalau kau suka hati sorak hore, hooray! Kalau kau suka hati. Nah, anak-anak ibu punya gambar nih. Seneng gak? Seneng, Bu. Pinter. Nah, di dalam gambar ini ada kotak-kotak. Nah, ini ya coba kalian tuliskan bentuk kebersamaan apa-apa saja yang dapat dilakukan kalian sebagai siswa di sekolah dan juga sebagai anak di rumah atau lingkungan rumah ya. Kalau kau suka. Sekarang kita bagi ke dalam 4 kelompok ya. Ibu yang membagikannya ya. Nah, di sini kelompok 1, di sana kelompok 2, kelompok 3, dan yang terakhir kelompok 4. Nah, tugas kalian apa? Jadi tugas kalian yaitu kalian tuliskan ke dalam buku kalian per kelompok ya anak-anak. Nah, coba tuliskan bentuk-bentuk kebersamaan apa saja yang dapat kalian lakukan sebagai anak di sekolah atau sebagai siswa di sekolah dan juga sebagai anak di lingkungan rumah. Kelompok 3 bagaimana? Ada kesulitan? Tidak ada? Wah, bagus ya. Kelompok 4 ada yang kurang paham? Nggak ada? Bisa mengerjakannya? Oke, bagus. Kelompok 1? Wah, udah hampir menyelesaikannya nih ya. Pinter ya. Gimana kelompok 2? Ada yang nggak ngerti? Ada kesulitan? Tidak ada? Pinter. Kalau kau suka hati sorak hore, hooray! Kalau kau suka hati. Agama yang ada di Tahu nggak? Indonesia itu Kemarin aku pergi ya, apa ke saja? pasar malam, terus Ada naik masalah apa kincir tidak di belakang? Hmm, Ribut-ribut? nggak ada, Bu. Ya, kalau ada yang belum dimengerti atau yang belum dipahami, langsung tanyakan saja kepada ibu ya, Mida.
Tidak baik ya jika ibu sedang menjelaskan nih di depan. Nah, Mida juga ikut menjelaskan di belakang ya. Iya, Bu. Pintar. Kalau kau suka hati Ya, jadi apa materi yang telah kalian dapatkan pada hari ini? Ayo. Yang pertama, Bu, kebersamaan di sekolah. Itu kerjasama piket, Benar. gotong royong setiap Sabtu. Ya, seperti yang ada di sekolah kita ya. Ya, Bu. Selanjutnya apa? Terus kebersamaan di rumah, Ya, yaitu membantu ibu belanja di pasar. betul. Terus kerjasama setiap Jumat pagi membersihkan komplek. Oh, ya itu di komplek ya. Berarti di lingkungan rumah. Ya, jadi ada banyak sekali kegiatan yang sangat membutuhkan kebersamaannya ya anak-anak. Seperti tadi ada kerjasama piket di sekolah, gotong royong, membersihkan komplek di lingkungan rumah. Ya, jadi mari kita saling menjaga kebersamaan itu antar sesama manusia, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan rumah kita. Ya, baik, waktu kita telah selesai anak-anak. Waktunya jam pulang sekolah. Silakan ketua kelas menyiapkan teman-temannya. Semua siap. Berdoa dimulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Di video kali ini, kita akan membahas mengenai keterampilan dasar mengajar pada keterampilan membimbing dan diskusi kelompok kecil dan perorangan. Dalam penerapan keterampilan kelompok kecil ataupun perorangan, guru dapat melakukan metode pengajaran dengan membentuk kelompok kecil ataupun perorangan. Pembentukan kelompok kecil ataupun perorangan bertujuan untuk melatih peserta didik berpikir kritis hingga mampu mengungkapkan pikiran dan perasaan mereka. Kalau begitu, mari kita simak video mengenai metode pembelajaran dengan diskusi kelompok kecil ataupun perorangan. Anak, kalian sudah siap dengan hasil pengamatan kalian yang sudah Bapak perintahkan pada minggu yang lalu? Sudah. Nah, kalau sudah siap, kita akan membahas gerak pada tumbuhan. Laporannya bisa secara kelompok ataupun individual. Yang dilaporkan yaitu tentang bagaimana terjadinya gerak pada tumbuhan. Apa yang harus kami lakukan, Pak? Nah, nanti kamu laporkan secara kelompok. Yang pertama itu tentang jenis-jenis gerak pada tumbuhan dan faktor-faktor apa sajakah yang menyebabkan gerak pada tumbuhan. Sudah paham kalian? Paham. Kelompok ini bertugas untuk mendiskusikan tentang gerak pada bunga keempat dan kecambah, kan? Bagaimana hasil pengamatanmu? Pada hari ketiga, saya melihat batang kecambah melengkung ke atas. Hasil pengamatan saya lain lagi, Pak. Bagaimana? Saya melihat akar yang tadinya tegak lurus dengan batang membelok menuju ke bawah. Bagaimana hasil pengamatan tentang bunga pukul 4? Bunga pukul 4 menjadi kuncup setiap pukul 4. Mengapa hal itu bisa terjadi? Karena pada pukul 4 sore, sinar matahari sudah mulai surut. Bagus sekali jawabanmu. Baiklah, dari video tersebut, dapat kita ketahui beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam membimbing pembelajaran kelompok kecil maupun perorangan. Yang diantaranya, pertama, memusatkan perhatian peserta didik mengenai bahasan yang kita pelajari saat itu. Yang kedua, menganalisis pandangan peserta didik mengenai materi yang dibahas. Yang ketiga, mengadakan pendekatan secara pribadi. Yang keempat, pengorganisasian. Yang kelima, membimbing dan memudahkan belajar. Dan yang terakhir adalah merencanakan dan melaksanakan pembelajaran. Baiklah, itu dia tadi beberapa hal yang kita bahas mengenai keterampilan dasar mengajar pada keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil dan perorangan. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
semua. Ya udah, sekarang kita mulai absen dulu ya. Iya. Nah, sebelum absen kita berdoa dulu. Yuk, katakan, siapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, udah berdoa semua. Sudah, Pak. Sekarang kita absen ya. Iya, Pak. Nah, Elda, Hadir. Tria, Hadir, Pak. Barok, Hadir. Isti. Hadir, Pak. Nah, hadir semua ya. Iya. Rajin-rajin masuk sekolah ya, nggak boleh malas-malas. Iya, Pak. Nah, udah sekarang kita belajar apa? Bahasa Indonesia. Nah, belajar bahasa Indonesia. Tema 8, subtema 2, pembelajaran 2 tentang penggunaan huruf kapital. Nah, ada yang tahu huruf kapital itu yang bagaimana? Ayo, Barok. Hah? Oh ya, pintar Barok ya. Nah, huruf kapital itu huruf yang digunakan mulai dari awal kalimat atau contohnya itu seperti apa? Tahu nggak Barok? Apa Hilda? Nggak tahu ya? Nah, contoh huruf kalimat itu seperti nama orang, nama tempat, nama apa lagi? Hah? Nama hewan? Enggak. Nama benda. Dan nama kota. Ya. Nah, tadi sudah Bapak jelaskan ya huruf kapital itu digunakan untuk apa saja. Coba jelasin ada lagi untuk apa aja tadi. Ayo. Buat Nah. nama, Nah. benda, Ya. kota. Ayo Tria. Udah sudah pinter ya. Ya Tria apa? Ayo, udah pinter dari Tria ya. Nah, jadi huruf abjad itu digunakan untuk nama orang, nama benda, nama agama. Contohnya seperti apa? Coba. Apa contohnya? Nama siapa? Nama orang ini? Nama Isti. Oh, Helda aja ya. Ya. Helda. Helda berarti huruf awalnya hanya apa? Besar. Kapital. Helda. Helda. Nah, yang di depan ini huruf apa? Huruf kapital. Huruf besar. Misalkan Bapak nulisnya gini. Nah, ini benar apa salah? Salah. Kenapa salah? Karena bukan huruf kapital. Iya, pinter Helda. Berarti yang benar yang mana? Yang atas. Pinter. Nah, huruf kapital tidak boleh digunakan di tengah. Di tengah. Ya, pinter Helda. Nah, sekarang adakah yang bertanya? Saya tak. Ya, Tria. Apa bedanya huruf kecil dan huruf besar atau kapital? Oh iya, jadi huruf kecil dan huruf besar bedanya ya. Jadi huruf besar itu seperti ini. Nah, misalkan A, ini huruf besar. Misalkan huruf A-nya besarnya gini. Nah, ini huruf besar atau huruf kecil? Kecil. Kalau ini besar. Jadi bedanya apa? Dari apa Tria? Dari bentuk apa ini namanya? Bentuk huruf kapital. Nah, jadi misalkan nih
ada orang nulisnya A-nya besar gini. Nah, ini berarti bukan huruf kapital, bukan huruf besar. Berarti huruf besar itu yang seperti ini. Ngerti semua? Tahu. Ngerti Tria? Pak. Ya. Ya, ada yang mau bertanya lagi? Saya, Pak. Tangan-tangan bagus ya, dah. Nah, ya. Boleh tidak huruf kapital ditulis pada tengah-tengah kalimat? Nah, tadi kan Bapak udah menjelaskan ya. Eda nggak perhatikan ya? Enggak. Oh, enggak. Jadi huruf kapital itu nggak boleh digunakan di tengah-tengah kalimat. Karena kenapa? Ayo. Tidak boleh. Ya, karena tidak boleh. Karena misalkan bermain tulisannya. Bermain. Nah, ini yang salah yang mana? Ayo. R ya. R-nya apa? Huruf besar. Huruf besar berarti nggak boleh. Ngapa nggak boleh? Karena bukan huruf kapital. Hah? Kenapa? Karena apa? Karena bukan huruf kecil. Ya, betul. Bukan itu aja, karena huruf misalkan bermain ini diberi R-nya di tengah-tengah kata itu huruf kapital, itu nggak boleh. Karena apa? Ini sudah melanggar aturan bahasa Indonesia. Dulu. Nah, jadi Elda udah mengerti kan? Udah. Misalkan Elda menulis kalimat, nggak boleh ya ininya huruf kapitalnya di tengah, harus ke Depan. kalau di tengah harus ke Depan. harus kecil. Nah, kalau di depan harus apa? Besar. Besar. Ya, pintar semua. Pak, boleh ditanya nggak kalau Ya. huruf kapital itu boleh nggak taruh di terakhir? Di terakhir, oh di terakhir gini ya, misalkan gini. Ya nggak boleh. Karena apa? Misalkan apa nih? Contohnya Sip, sip. ular ya. Ular. Nah, gini. Nggak boleh berarti ya. Berarti huruf kapital itu hanya digunakan pada awal kalimat dan nggak boleh taruh tengah, taruh akhir kalimat. Ya, pintar semua ya. Nah, sekarang Bapak mau bertanya nih tentang apa yang sudah kalian tanyakan tadi ya. Masih ingat nggak? Ayo. Masih ya. Nah, sekarang Bapak mau tanya Maeda. Ulang deh. Tanya sama Helda, huruf kapital itu kenapa tidak boleh di tengah? Karena harus kecil. Hah? Harus kecil. Kenapa huruf kapital harus tidak boleh? Huruf besar. Hah? Karena huruf besar. Bapak ulangi pertanyaannya, kenapa huruf kapital tidak boleh ditaruh di tengah? Ayo. Karena Tidak boleh. tidak boleh karena melanggar bahasa apa, Barok? Ya, pinter Baroknya. Ya, coba sekarang Isti. Nah, ya Isti. Nah, tadi kan Tria sudah bertanya tentang apa? Kapital. Huruf kapital. Bedanya huruf kapital apa tadi, Isti? Karena huruf besar dan huruf kecil. Apa bedanya, Isti? Huruf kapital besar dan huruf kapital besar itu? Karena yang huruf kapital tidak boleh ditaruh di tengah. Gitu ya, Isti. Ya, pinter. Coba Elda apa Elda yang mau jelasin lagi? Coba Elda. Karena tidak boleh taruh tengah.
Sama aja sama Kak Isti. Nggak ada Barok? Saya Pak. Nah ya, Tria lagi. Tidak boleh ditaruh di tengah atau di Akhir kalimat. Ya, pintar. Nah, jadi untuk pembelajaran hari ini kita belajar tentang huruf kapital tidak boleh digunakan di tengah-tengah kalimat maupun di akhir kalimat. Huruf kapital digunakan di awal Kalimat. dan digunakan untuk Membaca. untuk Belajar. Untuk apa Barok? Untuk menulis kalimat nama Atau kota, Nah. benda, terus planet. planet dan agama. Ya, coba Barok bilangin apa tadi Barok? Menulis nama, kota, benda, sama agama. Ya, pintar Barok. Nah, di sini Bapak ada tugas nih untuk kalian ya, tugas berkelompok. Nah, berkelompoknya gimana? Tahu nggak? Tahu. Ya, udah Bapak yang ngatur ya. Berarti Herda sama Isti, Barok sama Tria. Ditulis soalnya. Udah? Udah siap tulisnya? Buatlah contoh nama orang, nama kota, nama hari, dan nama bulan. Nama orang, nama kota, nama hari, dan nama bulan. Nah, di sini anak-anak harus memperhatikan huruf apa? Kapital. Yuk, kerjakan yuk. Nama hari. Nah, sudah belum kerja kelompoknya? Sudah, Pak. Sudah ya, Bapak lihat dulu. Ya punya kelompok Tria. Oh ya, nah kan kalian sudah kerja kelompok. Sekarang perwakilan kelompok tulis ke depan ya hasil diskusi dari pengerjaan soal. Yuk perwakilan. Boleh nggak, Pak? Ya boleh. Ya perwakilan kelompok Elda dulu. Yuk. Nih. Ayo hurufnya jangan lupa, huruf kapitalnya. Kalau lain nanti baca yang ada masalah, oke? Sudah, Pak. Oh, sudah, ya duduk. Nih. Yuk coba Barok koreksi punya Anda, bener nggak? Bener nggak Barok? Bener. Ya berarti kelompok Anda dapat 100. Kelompok Tria coba ayo maju. Tulis Tria. Yuk kelompok Elda dilihatin ya. Iya, Pak. Nah, Tria. Yuk kelompok Elda menilai dari kelompok Tria. Ada yang salah nggak? Ayo. Nggak ada. Nggak ada, berarti nilainya 100. 100.
Jadi semuanya dapat nilai 100. 100. Baik, semuanya pintar-pintar ya. Iya, Pak. Paham semua kan dari huruf kapital ini? Iya, Pak. Ngerti semua? Ya. Nah, sebelum kita mengakhiri pelajaran, kita ulangi pelajaran kita sebelumnya, ya. Nah, sekarang huruf kapital itu digunakan pada apa, Anda? Pada kalimat? Pada kalimat depan. Ya, betul. Huruf kapital tidak boleh digunakan pada tengah-tengah. Apa, Barok? Kalimat. Ya, pinter Barok. Nah, belajar tentang huruf kapital dari pertama sampai akhir sekarang. Ngerti semua? Ya, Nah, kita akhiri pembelajaran dengan baca Alhamdulillahirrabbilalamin. Nah, sebelum pelajaran ditutup, langkah baiknya kita Doa. Nah, ya, Barok silakan dipimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulangnya hati-hati ya. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ranti Kumadewi, NIM A1D11810 dari R001 dari kelompok 5. Baiklah, di sini saya akan mempraktekkan 8 keterampilan dasar dalam mengajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Apa kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa. Ketua kelas silakan pimpin. Siap gerak. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Silahkan kalian lihat kiri dan kanan. Apakah ada teman yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Alhamdulillah hadir semua. Ibu mau bertanya nih. Sebelum berangkat sekolah tadi, ada yang sarapan? Ada. Ada yang nggak sarapan? Oh bagus, kan sarapan semua. Dengan yang kita sarapan, maka kita akan bisa semangat untuk belajar. Tadi berangkat sekolah sama siapa? Sama Bapak. Yang lain sama siapa? Sama Ibu. Oh, berarti ada yang berangkat sama Bapak, ada yang berangkat sama Ibu, dan ada yang berangkat sendiri. Ya. Baik, pada hari ini tema belajar kita yaitu tema 4, keluargaku. Subtema aktivitas keluargaku, pembelajaran 1. Apakah masih ingat dengan pelajaran kemarin? Ingat. Tentang apa? Anggota keluargaku. Bagus sekali. Tepuk tangan untuk kita semua karena masih ingat dengan materi yang kemarin. Kemarin materinya tentang anggota keluargaku. Apa aja anggota keluargaku? Siapa aja? Ibu. Ibu, terus? Ayah. Terus? Kakak. Terus? Adik. Terus? Abang. Oh, bagus sekali. Tepuk tangan untuk kita semua. Ibu, terus? Ayah. Terus? Kakak. Terus? Adik. Terus? Abang. Oh, bagus sekali. Tepuk tangan untuk kita semua. Apakah semuanya bawa buku? Bawa. Baik, buka bukunya ya. Kita akan membaca bersama-sama. Setelah Ibu berbicara, maka akan ikutin ya. Oke, Bu. Ya, kita mulai. Anggota keluargaku memiliki pekerjaan yang berbeda.
Anggota keluargaku memiliki pekerjaan yang berbeda. Setiap hari ayah pergi ke kantor. Setiap hari ayah pergi ke kantor. Anak-anak pergi ke sekolah. Anak-anak pergi ke sekolah. Ibu menyiapkan makanan untuk keluarga. Ibu menyiapkan makanan untuk keluarga. Semua anggota saling membantu. Semua anggota saling membantu. Pekerjaan pun menjadi ringan. Pekerjaan pun menjadi ringan. Dari yang kita baca tadi, apa yang kalian dapatkan? Apa aja aktivitas yang dilakukan oleh keluarga? Yang pertama apa? Ayah pergi ke kantor, Bagus. kerja. Yang kedua? Ibu menyiapkan makanan dan melakukan pekerjaan rumah. Yang ketiga? Anak-anak pergi ke sekolah. Bagus. Andi, apa yang keempat? Ya, semua pekerjaan akan ringan apabila dilakukan bersama. Jadi, setiap anggota keluarga memiliki aktivitas yang berbeda-beda. Keluarga A, keluarga B, dan keluarga C memiliki aktivitas berbeda. Kadang-kadang, ayahnya bekerja sebagai petani, ibunya rumah tangga, kakaknya sekolah, dan adiknya di rumah karena belum sekolah. Dan banyak lagi aktivitas yang dilakukan di rumah. Pertama, ada yang mengerjakan pekerjaan rumah. Siapa yang nyapu di rumah? Saya, Bu. Siapa yang ngepel? Kakak saya. Siapa yang nyuci piring? Ibu. Berarti semuanya melakukan aktivitas ya anak-anak? Iya, Bu. Ya, itulah semuanya aktivitas yang kita lakukan itu merupakan kegiatan yang dilakukan oleh keluarga maupun di rumah ataupun Ayo tebak, ibu bawa apa ayo? Permen. Oh bukan, tebak lagi ayo bawa apa? Tidak tahu? Tidak. Ibu membawa sebuah gelas ajaib. Nanti kita akan bermain peran bersama di sini. Pertama kalian harus memilih dulu isi yang ada di gelas ajaibnya. Nanti siapa yang mendapatnya nanti kita pisah ya. Nanti di sini ada dua perannya. Yang pertama kita berperan sebagai pamitan sebelum berangkat sekolah dan salam sama kedua orang tua. Yang kedua, setelah kita pulang pamit sama orang tua dan salim sama kedua orang tua. Sudah duduk dalam kelompoknya masing-masing? Sudah, Bu. Ya, kelompok di sana kelompok A, kelompok B, kelompok C, kelompok D, kelompok E. Jadi, tugas kalian yaitu mencari informasi tentang kegiatan-kegiatan yang ada yang dapat kita lakukan untuk membantu kedua orang tua. Jadi, setiap kelompok mencari informasi tentang kegiatan dalam membantu kedua orang tua. Baik, kelompok A gimana? Udah bisa apa belum? Udah mendapat belum informasinya? Sudah, bagus, pintar. Ya, kelompok D gimana? Ya udah, bisa? Ya, alhamdulillah. Yang kelompok C gimana? Udah, Bu. Udah. Kelompok B gimana kelompok B? Udah. Kegiatan yang bisa kita lakukan untuk membantu kedua orang tua yaitu menyapu rumah, mengepel, mencuci piring, membersihkan tempat tidur, membersih sepatu, membersih rumah, perkarangan rumah dengan Ibu, Lala ngambil penghapus aku. Ada apa, Budi? Lala ngambil penghapus aku, Bu. Ya, Lala kembalikan penghapusnya Budi dan kita duduk kembali belajar lagi. Fokus belajarnya ya. Iya, Jangan Bu. lagi main-main. Nanti ada waktunya kita main-main bersama, oke? Kelompok C gimana? Tadi tentang kegiatan membantu orang tua yaitu apa aja tadi? Membersihkan tempat tidur, betul. Terus sekali. Apa lagi? Menyapu halaman, betul. Apa lagi? Tidak tahu. Piring. Apa aja yang pernah kalian lihat kalian lakukan di rumah?
kegiatan membantu orang tua. Terus membersih tempat tidur kenapa belum? Nah, itu kegiatan juga membantu kedua orang tua. Jadi dengan kalian tahu kegiatan membantu orang tua, besok akan membantu orang tua kan? Oke? Oke, Bu. Nah, gimana? Budi? Bisa? Bisa, Bu. Bisa. Apa tadi Budi? Kegiatan membantu kedua orang tua? Cuci piring, Ya, cuci nyapu, piring, nyapu, iya betul. bersihin tempat tidur, Ya, betul. Apa lagi? Mencuci sepatu ya. Peralatan sekolah itu harus disiapin. Semua kegiatan rumah, apalagi kalau ketika orang tua kita lagi melakukan aktivitas, kalau seandainya kita bisa membantu ya kita bantukan ya semuanya. Iya, Bu. Jadi waktu kita udah hampir habis. Apa aja pelajaran kita dapat hari ini? Kita belajar apa hari ini? Ayo. Pekerjaan setiap anggota keluarga. Ya, apa aja kegiatan setiap anggota keluarga? Ayah pergi kerja, Ya, betul. Ayah pergi kerja. ibu mencuci pakaian, Ya, betul. Ibu mencuci pakaian. anak-anak pergi ke sekolah. Ya, anak-anak pergi sekolah. Udah. Jadi, banyak kali pelajaran bisa kita ambil pada hari ini, yaitu tentang aktivitas keluarga. Banyak sekali aktivitas yang bisa kita lakukan di rumah. Contohnya kita membantu kedua orang tua kita. Mari kita semua saling membantu di rumah. Menjadi semua pekerjaan di rumah menjadi ringan. Untuk itu, semuanya kita bantu orang tua kita menyapu, mengepel, membersihkan tempat tidur, membersihkan sepatu, dan lain sebagainya yang bisa kita bantu. Ya, sebelum pulang, marilah kita berdoa. Ketua kelas silakan pimpin. Siap, Kak. Sebelum pulang, ada baiknya kita membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, sebelum pulang, marilah kita bernyanyi bersama. Kita nyanyi Gelang Sipatu Gelang. Yuk, semuanya. 1, 2, 3. Gelang sipatu gelang, Gelang si ramai-ramai. mari pulang, marilah pulang. Ibu di rumah sedang menunggu. Ayo kawan, marilah pulang. Ayo kawan, marilah pulang. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati ya pulangnya. Ya, Bu. Sampai jumpa besok lagi. Dadah, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, silakan ketua kelas pimpin doanya. Duduk siap, gerak. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Apa kabarnya hari ini? Baik, luar biasa, dahsyat. Alhamdulillah. Masih semangat hari ini? Masih, Pak. Alhamdulillah. Nah, anak-anak silakan lihat kiri, kanan, depan, belakang. Apakah ada temannya yang tidak hadir? Tidak, Pak. Hadir semua? semua. Hadir, alhamdulillah. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, biar tambah semangat, yuk kita tepuk semangat dulu. Yuk, dimulai. Tepuk semangat. Semangat. Ya, semangat. Nah, anak-anak, sudah semangat semua ya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang tema 7, yaitu indahnya keberagaman negeriku, dengan subtema indahnya keberagaman suku bangsa dan agama di negeriku. Nah, diharapkan di akhir pembelajaran nanti kalian bisa menyebutkan 5 pulau yang ada di Indonesia, bisa menyebutkan suku yang ada di Indonesia, dan bisa menyebutkan
nama-nama dan agama-agama apa saja yang ada di Indonesia. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, kalian agar dapat memperhatikan Bapak dengan baik sampai akhir pembelajaran supaya ilmu yang kalian dapatkan bermanfaat. Dan di akhir pembelajaran nanti Bapak juga akan mengadakan kuis, yaitu siapa yang bisa menjawab akan Bapak kasih hadiah. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Nah, alhamdulillah. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak ingin bertanya nih kepada kalian. Tadi pagi ada sarapan? Ada, Pak. Alhamdulillah, ada semua ya. Sarapan pagi itu sangat baik untuk kita. Jika kita tidak ada sarapan pagi, maka di sekolah kita bisa pingsan, bisa sakit. Untuk itu kita harus sarapan pagi. Nah, anak-anak masih ingat pembelajaran minggu kemarin? Masih, Nah, kita belajar tentang apa minggu kemarin? 5 pulau yang ada di Indonesia. Ya, kita kemarin belajar tentang 5 pulau yang ada di Indonesia, yaitu apa saja? 1. Jawa, Jawa. 2. Sumatera, Sumatera. 3. Kalimantan, Kalimantan. 4. Sulawesi, 5. Papua. Ya, di Indonesia itu ada 5 pulau besar, yaitu ada Pulau Jawa, ada Pulau Sumatera, ada Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Nah, di pembelajaran hari ini kita akan lebih mempelajari lagi tentang 5 pulau tersebut, yaitu suku apa saja yang ada di dalam pulau tersebut dan agama apa saja yang ada di dalam pulau tersebut. Nah, sebelum itu di sini Bapak akan membagikan kalian menjadi beberapa kelompok, yaitu menjadikan 3 kelompok, ini kelompok A, ini kelompok B, dan ini kelompok C. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Nah, nanti setelah Bapak membagikan kelompok, Bapak akan membagikan sebuah peta dan bacaan. Nah, nanti diharapkan kalian bisa menyimak dan membaca peta tersebut. Dan nanti kalian Bapak suruh untuk mengidentifikasi suku apa saja yang ada di pulau tersebut dan agama apa saja yang ada di pulau tersebut. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Baik, waktu untuk mengerjakannya Bapak beri waktu 10 menit. Silakan kerjakan. Pak. Saya ganggu saya, Pak. Rehan, tidak boleh begitu. Perhatikan Bapak. Perhatikan semuanya. Kita di sini belajar, tidak boleh mengganggu kawan. Nah, siapa yang memperhatikan Bapak, nanti di akhir Bapak akan memberikan hadiah. Rehan, tidak boleh begitu, Rehan. Bisa dipahami, Rehan? Bisa. Baik. Bagaimana kelompok A sudah mendapatkan apa yang Bapak suruh tadi? Udah. Kelompok B? Sudah. Kelompok C? Belum, Pak. Mengapa belum? Di mana kendalanya? Apa yang belum? Apakah di sukunya? Apakah di agamanya? Di suku, Pak. Oh, di suku. Nah, kalian perhatikan di peta. Di situ ada tertulis suku-suku di pulau apa. Misalkan di Pulau Sumatera ada suku apa di situ. Kalian perhatikan. Bisa dipahami kelompok C? Bisa, Pak. Alhamdulillah. Nah, baik, di sini Bapak harap kalian semua sudah mengerjakan apa yang Bapak suruh tadi. Nah, di sini Bapak minta 1 kelompok untuk membacakan hasil yang sudah didapatkan. Kelompok siapa yang bisa? Kelompok A bisa? Kelompok B? Enggak, Pak. Kelompok C? Yo, saya Bapak pilih. Kelompok A, silakan kelompok A baca apa yang didapatkan tadi di Pulau Sumatera misalkan, silakan. Suku Melayu, suku Batak, suku Jawa, suku Minangkabau, suku Nias, suku Aceh, dan lain-lain. Ya. Agama, Islam, Kristen, Katolik, Buddha. Ya. Di suku Jambi, suku Melayu, suku Kerinci, suku Jawa, agama Islam, Kristen. Ya, dan di Pulau Sumatera tadi yaitu ada suku Minangkabau, ada suku Jawa, ada suku Batak, dan lain-lain sebagainya. Dan agamanya ada agama Islam, ada agama Kristen, ada agama Buddha, dan agama Katolik. Nah, di Indonesia itu banyak sekali suku, banyak sekali agama. Yaitu di antara 5 pulau tadi ada 5 Pulau Sumatera, ada Pulau Jawa, ada Kalimantan, ada Pulau Sulawesi, dan ada Pulau Papua. Nah, di situ kita banyak sekali keberagaman yang ada di Indonesia. Nah, untuk itu anak-anak Bapak sekalian, Bapak harap kalian bisa menghargai satu dengan yang lainnya. Nah, karena kita terdiri dari banyak sekali suku, banyak sekali perbedaan, banyak sekali agama. Bapak harap kalian setelah belajar hari ini bisa menghargai antara sesama, yaitu banyak sekali suku tadi.
Nah, anak-anak, nampaknya waktu kita sudah habis untuk pembelajaran hari ini. Bagaimana perasaannya hari ini? Menyenangkan? Senang, Pak. Bisa dipahami pembelajaran hari ini? Bisa, Pak. Bisa dimengerti semua? Bisa, Pak. Ada yang tidak dimengerti? Tidak, Pak. Mengerti semuanya, alhamdulillah. Nah, anak-anak, diharapkan kalian sudah belajar tentang hari ini. Kalian bisa saling toleransi antara sesama, dan kalian sudah mengetahui tentang pulau-pulau apa saja yang ada di Indonesia. Nah, di sini sebelum kita pulang, Bapak akan memberikan kalian tugas, yaitu kalian menggambar peta di buku latihan kalian serta penjelasannya, misalkan Pulau Sumatera sukunya apa, dan Pulau Jawa sukunya apa, agamanya apa, dan lain-lain. Tugas ini dikumpulkan minggu depan. Bisa dipahami anak-anak? Bisa, Pak. Alhamdulillah. Karena waktu kita sudah habis, silakan ketua kelas pimpin doanya. Duduk siap, Pak. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Dengan demikian berakhirlah pembelajaran kita hari ini. Bapak cukup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Eko Herdiansyah, perwakilan dari kelompok 7 mata kuliah Micro Teaching. Di sini saya akan memenuhi tugas yang mana mengajar dengan menggunakan 8 keterampilan mengajar yang harus dikuasai oleh guru. Untuk lebih lanjutnya, mari kita simak video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, anak-anak Bapak kelas 4, sebelum kita belajar, seperti biasanya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ayo, ketua kelasnya dipimpin. Hari ini anak-anak, alhamdulillah semuanya baik ya. Apakah hari ini ada yang tidak hadir? Hadir semua. Baik. Nah, sekarang Bapak mau tanya nih, kalian semua sudah siap belajar? Sudah ya? Nah, kalau begitu Bapak mau tes dulu. Semangat tidak hari ini belajarnya? Ayo kita sama-sama ya. Tepuk semangat. Semangat. Nah, jadi hari ini anak-anak Bapak harus semangat ya belajarnya. Nah, oke, siap? Nah, baiklah, hari ini Bapak mulai pembelajarannya. Kita belajar hari ini yaitu tema 4, subtema 3, yaitu tentang pekerjaan orang tuaku. Nah, Bapak mau tanya dulu nih, orang tua kalian di rumah, terutama bapaknya atau ayahnya, kerja apa? Oh ya, kamu polisi. Yang itu siapa? Apa? Guru. Yang satunya petani, nelayan. Nah, semua yang kalian sebutkan tadi itu benar. Itu memang semua itu termasuk dalam jenis-jenis pekerjaan, Nah, sebelum Bapak lanjuti lagi pembelajaran hari ini, ayo kita bagi kelompoknya dulu. Kita bagi menjadi 5 kelompok. Ayo Bapak hitung sampai 5 ya, harus kelompoknya sudah terbentuk. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sebelumnya nih, Bapak mau tanya, apakah di sini sudah ada yang pernah lihat pengrajin kayu? Oh, sudah ada ya pernah. Oh, bapaknya kerja pengrajin kayu ya. Nah, Bapak sekarang nih punya teks bacaan. Sekarang ayo perwakilan kelompoknya ngambil teks pembelajaran ini ke depan. Sekarang sudah dapat semua bacaannya? Kalau sudah, Bapak beri waktu 2 menit untuk membaca teks bacaan yang Bapak berikan. Sekarang siapa yang mau baca teks bacaan tersebut ke depan dengan suara yang lantang? Iya, kamu mau ya? Sekarang sudah tadi menyimak bacaan temannya. Sekarang Bapak mau nanya nih. Ada yang mau jawab? Ya, kamu. Bapak mau tanya.
apa yang dihasilkan oleh pengrajin kayu? Nah, iya benar, yang dihasilkan tadi itu adalah meja, kursi, dan lemari. Pintar, tepuk tangan dulu untuk temannya. Sekarang Bapak mau tanya lagi nih, bagaimana ataupun apa saja proses dalam pembuatan meja? Ada yang tahu? Nah, ya kamu. Ya benar, tadi jawabannya apa? Ada kayunya, terus dihalusin, terus dicat, lalu dibentuk hingga menjadi meja. Ya pintar. Bapak sekarang mau tanya nih, kira-kira pengrajin kayu itu termasuk pekerjaan yang menghasilkan barang atau jasa? Ada yang tahu? Nah benar, pengrajin kayu tadi menghasilkan barang. Bapak mau tanya nih, kenapa pengrajin kayu disebut pekerjaan yang menghasilkan barang? Iya benar sekali jawaban teman yang tadi, karena ada wujudnya ataupun ada barang yang dihasilkannya. Tepuk tangan dulu. Nah sekarang Bapak ada lagi nih sesuatu untuk kalian. Sekarang Bapak minta kelompoknya satu persatu mengambil kertas ini. Ayo maju. Nah sekarang sudah kebagian semua kertasnya. Udah. Nah di kertas itu ada apa aja? Coba dibuka. Ada gambar ya? Ya gambar. Di situ ada tugasnya apa saja? Apa coba bacaan keras? Iya benar. Tugasnya itu letakkan gambar tersebut sesuai dengan perintah yang diberikan. Perintahnya apa? Cocokkan gambar yang mana termasuk jenis pekerjaan yang menghasilkan barang dan mana pekerjaan yang menghasilkan jasa. Nah, sekarang sudah paham semua? Nah, kalau udah paham, Bapak berikan waktu 5 menit untuk diskusi bersama kelompoknya untuk mencocokkan gambar tersebut. 5 menit dari sekarang. Selesai semua anak-anak? Nah, kalau sudah, sekarang Bapak mau kelompok siapa yang mau menampilkan hasil diskusi kelompoknya bersama teman-temannya tadi? Kelompok siapa yang mau? Nah ya coba kelompok 2. Nah itu tadi dari kelompok 2. Sekarang Bapak mau tanya nih dengan kelompok yang lain, apakah benar kata kelompok 2 tadi bahwa petani itu termasuk pekerjaan yang menghasilkan barang? Benar atau tidak? Benar. Ya. Mengapa kelompok 1 mengatakannya benar? Ya benar sekali, karena petani menghasilkan seperti buah-buahan, beras, dan sayuran, sehingga disebut dengan sebuah pekerjaan yang menghasilkan barang. Nah sekarang kelompok siapa lagi yang mau menampilkan hasil diskusinya? Kelompok 3. Nah sekarang Bapak tanya lagi nih ke kelompok yang lain. Tadi kata kelompok 3 bahwa pekerjaan yang menghasilkan jasa itu tadi ada guru, dokter, dan tukang becak. Bapak mau tanya, benar atau tidak? Iya benar. Mengapa dokter termasuk pekerjaan yang menghasilkan jasa? Ayo coba dijawab. Iya benar sekali, karena dokter bisa menyembuhkan orang, mengobati orang, dan itu termasuk jasa. Nah tadi Bapak mau tanya, apa subtema pembelajaran kita hari ini? Ya benar, yaitu subtema 3 tentang pekerjaan orang tuaku. Nah tadi kan jenis pekerjaan itu ada 2. Apa saja? Ada yang bisa jawab? Benar, yaitu ada pekerjaan yang menghasilkan barang dan ada pekerjaan menghasilkan jasa. Apa saja contoh dari pekerjaan yang menghasilkan barang? Oh benar, petani, nelayan, pengrajin kayu. Sekarang contoh pekerjaan yang menghasilkan jasa apa saja? Nah benar, ada guru, dokter, sopir, tukang beca. Benar semuanya tadi tuh. Pintar semua anak Bapak. Ayo tepuk tangan untuk kita semua dulu. Nah Bapak mau tanya bagaimana pembelajaran kita hari ini?
Iya, menyenangkan, apalagi seru. Oh, bahagia juga ya. Nah, itulah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Sebelum pulang, ayo kita nyanyi dulu ya. Ada yang tahu lagu Di Sini Senang, Di Sana Senang? Ya, ayo coba yang mau maju ke depan siapa saja. Ayo kita nyanyi 1, 2, 3. Nah, sekarang ayo duduk di tempatnya masing-masing dengan rapi. Seperti biasanya, ayo ketua kelas siapkan doanya sebelum pulang. Anak-anak jangan lupa semangat terus ya belajar di rumah. Dan pulang ke rumahnya hati-hati di jalan ya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, siapa yang mau memimpin doa? Anis? Ayo. Bersiap, berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Apa kabar hari ini? Baik. Baik, sehat? Sehat. Puasa semua ya? Puasa. Puasa dong. Sahur pakai apa? Pakai sayur? Enggak. Aku pakai ikan sarden. Pakai ikan sarden, enak lah. Pas kemarin lupa dimasak. Oh, Jadi sore. tapi puasa semua kan? Puasa. Udah hadir semua ya? Hari ini kita mau belajar tema Aku dan Sekolahku dengan subtema 1 yaitu tugas-tugas sekolahku. Oke, tujuan pembelajaran hari ini kalian belajar tugas-tugas sekolahku itu diharapkan kalian mengetahui aktivitas-aktivitas yang dilakukan di sekolah, terutama itu berdoa sebelum melakukan belajar. Apa aja tugas kalian di sekolah? Menulis, belajar, menjawab pertanyaan, apa lagi? Berdoa. Di sini ada bacaan. Nah, di sini kan ada gambar. Nah, ini yang gambar yang pertama gambar anak bersalin sebelum masuk kelas. Yang kedua ini berdoa sebelum memulai pembelajaran. Sekarang coba baca yang ini, awal belajarku. Ayo baca yang keras. Ini. Iya. Awal belajarku. Ayo Mbak Gisel juga. Jam sudah menunjukkan pulang pukul Dayu dan teman-teman sudah siap untuk belajar. Mereka memulai pelajaran dengan berdoa. Mereka berdoa dengan tertib dan teratur. Tidak ada siswa yang main-main. Coba Mbak Anis lanjut. Tidak ada siswa yang main-main. Mereka berdoa dengan hikmat. Mereka bersyukur kepada Tuhan yang Maha Esa. Dayu dan teman-teman senang untuk belajar. Udah dibaca? Udah. Nah, di bawahnya itu ada dua gambar. Gambar A dan gambar B. Coba kalian perhatikan dua gambar itu.
Yang gambar A, anak sedang apa? Berdoa. Sedang berdoa. Yang gambar B? Berdoa. Sama-sama berdoa. Enggak. Ada nggak yang beda? Ada. Ada yang mana? Yang B. Yang B kenapa? Enggak berdoa. Nggak berdoa. Ada yang nggak berdoa ya? Boleh nggak kayak gitu? Enggak. Nggak boleh. Jadi di sini dari dua gambar itu, gambar yang ditiru gambar gambar A, yang nggak boleh ditiru gambar B. Gambar B, betul. Jadi kalau berdoa harus sungguh-sungguh, nggak boleh main-main. Udah, terus oh iya, kalian hafal nggak Pancasila? Pancasila yang pertama apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kalau berdoa itu harus sungguh-sungguh karena itu mencerminkan sila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Oke, di sini Ibu punya video. Siapa yang nonton video? Oh ya, kita lihat video. Yuk, dilihat dulu. Doa sebelum belajar. Assalamualaikum anak-anak. Selamat pagi. Waalaikumsalam, Bu Guru. Oh iya anak-anak, sebelum kita mulai belajar, kita harus berdoa. Bu Guru, aku belum hafal berdoanya. Kalau aku sudah hafal, Bu Guru. Baiklah anak-anak, kalau begitu, ayo kita berdoa bersama-sama ya. Iya, Bu Guru. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Coba sekarang Diva bacakan arti dari doa tadi. Baik, Bu. Artinya adalah, ya Allah, tambahkan ilmu pengetahuanku dan berilah aku kepahaman. Amin. Terima kasih Diva. Nah, kita harus berdoa setiap hari. Ketika akan belajar pun, kita harus berdoa. Aku juga suka berdoa, Bu Guru. Siapa yang suka berdoa? Baiklah anak-anak. Sekarang, ayo kita mulai belajarnya. Udah lihat videonya? Udah hafal doanya? Apa doanya? Doa sebelum belajar, coba. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Iya, pintar semua ya berarti. Terus lanjut. Sebelum kita akhiri pembelajaran, kita nyanyi dulu yuk. Ayo, berdiri yuk. Berdiri yuk. Tahu kan lagu Di Sini Senang? Sama gerakan ya. Ayo, 1, 2, 3. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di rumah senang, di sawah senang, di mana-mana hatiku senang. Tangan dilompat-lompat, pinggul digoyang-goyang, kaki dihentak-hentak, putar badan. Lagi nggak? Iya. Lagi yuk, satu lagi yuk. 1, 2, 3. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di rumah senang, di sekolah senang, di mana-mana hatiku senang. Tangan dilompat-lompat, pinggul digoyang-goyang, kaki dihentak-hentak, putar badan. Dah, duduk lagi yuk. Jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah aktivitas di sekolah
yaitu berdoa itu adalah salah satu kegiatan yang mencerminkan sila ke-1, yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa. Oke. Mungkin itulah pembelajaran hari ini. Untuk besok kalian mengisi yang ini ya. Tugas kalian di luar berdoa, seperti contohnya belajar, berhitung, mengerjakan tugas itu ditulis di buku tulis kalian ya. Besok dikumpul ya. Oke. Baik, sebelum mengakhiri pembelajaran, alangkah baiknya kita ucap alhamdulillah. Oke, berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat ya. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.